Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metode Northwest Corner dan Discourse. Anggota kelompok kami diantaranya 1. Felix Yohanes Panjaitan, 2. Ahmad Wafiq Maulana Fauji, 3. Linda Hauli, 4. Muhammad Reza Akbar. Nama saya Ahmad Wafiq Maulana Fauji. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner atau NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara penghitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber dan atau permintaan tujuan. Aturan metode Northwest Corner. 1. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. 2. Alokasi jumlah maksimum sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. 3. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Lalu bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Akbar, NPM 181806311401195 dari kelas E dan kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari metode Northwest Corner atau NWC. Jadi begini soalnya. Rockefeller Corp sedang merencanakan untuk mengalokasikan atau mendistribusikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Berikut tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer Rockefeller Corp. Carilah solusi awal atau initial solution dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC dengan keterangan biaya dalam dolar, permintaan, dan kapasitas dalam unit. Oke, cara menjawabnya seperti apa? Kita lihat ya. Metode Northwest Corner, metode pendistribusiannya atau mengalokasikannya dimulai dari pojok kiri atas pada tabel ini. Kita mulai untuk pabrik A, pabrik 1 akan mendistribusikan produknya ke kota A. Diketahui pabrik 1 memiliki kapasitas sebanyak 150 unit. Adapun kota A membutuhkan sebanyak 200 unit. Nah, di sini kita kurangan sebanyak 50 unit karena untuk pabrik 1 sendiri hanya memiliki 150 unit. Lalu bagaimana? Jadi pabrik 1 ini tetap mengirim sebanyak 150 unit. Sehingga untuk pabrik 1 tidak dapat mengirimkan atau mendistribusikan produknya ke kota B dan C karena semua produknya sudah didistribusikan ke kota A. Untuk sisanya ini akan dipenuhi oleh produk pada pabrik kedua. Oke, kita lihat ke pabrik kedua ya. Jadi pabrik 2 ini akan mengirimkan sebanyak 50 unit ke kota A. Oleh karena itu, untuk kota A sudah terpenuhi. Selanjutnya, pabrik 2 akan mengirimkan atau mendistribusikan produknya ke kota B. Diketahui kota B itu membutuhkan sebanyak 100 unit. Karena pabrik 2 masih memiliki sisa produknya, maka pabrik 2 akan mendistribusikan produknya ke kota B sebanyak 100 unit, sehingga kota B telah terpenuhi. Nah, untuk sisanya 175 dikurangi 150, berarti ada sisa sekitar 25 unit lagi untuk di pabrik 2. Kalau begitu kita isi saja sebanyak 25 unit. Diketahui untuk kota C membutuhkan 300 unit. Karena belum terpenuhi maka akan dilanjutkan pada pabrik ketiga. Untuk pabrik ketiga, maka tidak perlu mengirimkan produknya ke kota A dan B
karena telah terpenuhi oleh pabrik 1 dan 2. Jadi untuk pabrik yang ketiga ini fokus pada pendistribusian ke kota C. Maka dari itu, pabrik ketiga akan mengirimkan sebanyak 275 unit sehingga dapat terpenuhi kebutuhan pada kota C, yaitu sebanyak 300 unit. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya transportasinya. Nah, jadi untuk pabrik 1 ke kota A, biaya transportasinya sebesar $900 dari hasil 150 unit dikali biayanya, yaitu sebesar $6. Begitu juga untuk pabrik 2 ke kota A, pabrik 2 ke kota B, pabrik 2 ke kota C, dan pabrik 3 ke kota C. Sehingga total biaya transportasi yaitu sebesar $5.925. Jadi untuk solusi awal atau initial solution pada pendistribusian produk di Rockefeller Corp, yaitu pabrik 1 mengirimkan atau mendistribusikan sebanyak 150 unit ke kota A. Lalu pabrik 2 akan mendistribusikan produknya sebanyak 50 unit ke kota A. Lalu mendistribusikan ke kota B sebanyak 100 unit. Lalu mendistribusikan 25 unit ke kota C. Dan pabrik 3 akan mendistribusikan sebanyak 275 unit ke kota C. Adapun total biaya transportasi yaitu sebesar $5.925. Jadi gitu teman-teman, untuk pendistribusian menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Felicianus Panjaitan. Saya di sini akan membawakan materi tentang metode least cost. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Pengertiannya sendiri adalah metode transportasi untuk mencari solusi awal atau initial solution dengan cara mengalokasikan output yang bukan nilai minimum pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Untuk memperoleh nilai minimum tersebut diperlukan perhitungan yang lebih lanjut untuk mencari solusi akhir baik dengan metode stepping one ataupun MODI. Yang kedua kita bahas tentang langkah pengerjaannya. Langkah yang pertama, pengisian atau pengalokasian sel dimulai dengan mengisi sel yang memiliki biaya terendah. Langkah yang kedua, besarnya sel yang akan diisi disesuaikan dari kapasitas dan permintaannya sebesar mungkin. Langkah yang ketiga, jika kapasitas atau permintaan telah terpenuhi jumlahnya, maka pada perhitungan selanjutnya baris atau kolom kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tersebut tidak boleh ikut dalam alokasi yang berikutnya. Langkah yang terakhir, ulangi langkah dari 1-3 tersebut sampai kapasitas dan permintaannya terpenuhi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Hauli, Teknik Industri 2018 kelas E dengan NPM 181063114085. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari least cost. Contoh soalnya adalah pada pabrik ke-1, suplai yang dimiliki adalah 90, suplai yang dimiliki pada pabrik kedua adalah 60, dan suplai yang dimiliki pada pabrik ketiga adalah 50, dengan demand A 50, demand B 110, dan demand C 40. Untuk mengerjakan least cost, maka cari dulu nilai terkecil. Nilai terkecilnya itu diambil dari yang ini. Nah, jadi penyelesaiannya adalah untuk pabrik 1, nilai terkecilnya adalah 5. Jadi, kita tuliskan 5 dengan bernilai 90. Kenapa di sini ditulis 90?
ditulis 90 karena untuk memenuhi supply, tetapi juga dengan demand. Di sini supply-nya 90, sedangkan demand 110. Jadi, kita penuhi dulu supply-nya itu 90, tetapi demand-nya masih kurang 20. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan nilai lagi pada deretan B untuk memenuhi si demand yang 110 ini. Jadi, cari lagi nih yang terkecil di B ini. Yang terkecil adalah 10. Maka kita masukkan nilai 20. Sehingga demand B dan supply pabrik ke-1 sudah terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah untuk pabrik kedua. Pabrik kedua yang terkecil adalah 10. Maka kita tuliskan 40. Kenapa 40? Kenapa nggak 60 aja? Karena di sini demand-nya maksimal adalah 40. Jadi tidak bisa melebihi 40. Sehingga demand dari C ini sudah terpenuhi, tetapi untuk supply-nya masih kurang 20. Sehingga di deretan pabrik kedua ini kita cari lagi nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 15. Maka kita tambahkan nilainya, nilai 20 yang kurang tadi di pabrik kedua demand yang bernilai 15 ini. Sehingga untuk supply-nya sudah terpenuhi 60. Selanjutnya adalah demand A ini, yang ini sebelumnya kan masih kurang 30 karena baru ada 20. Sehingga kita tambah lagi 30 di sini untuk memenuhi demand yang ini, yang total 50 ini. Jadi demand A sudah terpenuhi. Hingga dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa biaya transportasi total adalah biaya transportasi total itu 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.